ketiga. Kembali akan kita lihat Irangel. Wow, bahkan tiba-tiba ada pesawat yang muncul dari tulisan A. Saya mengucapkan selamat menyaksikan untuk game yang ketiga. Kita berharap boom mampu tampil lebih terengginas, mampu tampil lebih maksimal saat mereka bermain di kesempatan yang ketiga. Sempat saya sebutkan tadi, nggak boleh lama-lama mereka mengalami ini, nggak boleh lama-lama hilang kepercayaan diri dari boom. Mereka harus segera mendapatkan ritmenya, mereka harus segera mendapatkan kepercayaan dirinya. Mungkin kepercayaan diri itu mereka bisa dapatkan kalau nanti ada mini fight yang mereka bisa menangkan. Karena sedari tadi untuk 2 match, setiap kali mereka fight itu terlihat seperti goyang gitu. Lawan Nova pertama, ya kan? Lawan Nova sih mungkin kita masih bisa oke lah Nova, karena Nova juga sedang dalam posisi yang cukup bagus tadi. Tapi lawan Reject itu, kalau lawan Nova memang dari segi tempat aja Boom kalah, karena Nova lebih tinggi sedikit, Boom berada di belakang batu dan itu sangat sulit untuk memenangkan memang. Kita wajar kalau lawan Nova. Yang nggak diwajarkan saat lawan Reject, nah itu yang bikin bahaya, yang bikin masalah saat lawan Reject karena mereka punya segalanya untuk menang. Jumlah pemain ada, waktu mereka untuk menyambut Reject ada. Reject masuk ya, masuk doang gitu istilahnya. 2 orang bahkan 1 udah kenok, tapi gagal. Nah itu udah jadi masalah di situ. Mungkin dari tingkat kepercayaan dirinya itu sih yang nggak terlalu tinggi, yang bikin mereka ragu-ragu gitu. Nge-push gak ya? Tadi kan soalnya Frenzy ya menjadi last man standingnya. Anyway, sudah menjadi match yang baru, harusnya mereka sudah reset juga. Mereka kali ini harus melakukan rotasi jauh, apalagi dari Boom mereka bakal mengambil area Milta dan sekitarannya. Tapi sepertinya ada 2 titik yang menjadi pertemuan. Tadi melihat di bagian Yasnaya, Pollyanna, ada beberapa kedap-kedip merah. Berarti ada S2G yang bertegur sapa dengan satu tim. Nah kecil banget nih, mesti maju dikit. Nah kelihatan nih, Hafiz yang ternyata pertemuan tidak disangka-sangka terjadi di area Yasnaya Pollyanna. Mungkin ini adalah alternate drop zone untuk tim dari Hafiz. Karena kalau kita lihat dari prediction-nya, oh bukan. Emang mereka ternyata nabrak di Yasnaya dua-duanya, prediction drop zone-nya. Jadi mau tidak mau harus mereka selesaikan. Dari Robzi sudah cukup dekat dengan satu pemain yang bernama Kalse. Tidak banyak weapon dan utilities yang mereka kumpulkan, tapi ternyata peperangan atau mini fight akan terjadi kembali. Reject lagi coy. Reject kembali menghadapi fight yang kalau kita lihat tidak normal fightnya atau tidak ideal. Nah ideal adalah kata yang lebih tepat karena ini fight di saat mereka belum banyak ngeluting, sehingga tidak ideal sama sekali untuk melakukan fight semacam ini. Berhadapan di sebuah drop zone. Reject kayaknya emang nggak pernah tenang early game mereka, selalu bertemu dengan tim lain, tapi nggak tenangnya early game mereka itu juga berujung kepada elim yang didapatkan dengan begitu cepat di awal-awal match. Hafiz sudah hilang satu pemain mereka, satu pemain didapatkan, menyisakan 3, bahkan S2G setelah mendapatkan pemain Hafiz, mereka juga hilang satu pemain, hanya menukar 1 untuk 1 saja di masing-masing sisi. S2G masih ngumpul di area apartemen. Itu adalah tempat yang kalau kita mau ngomongin buat ngeluting agak repot ya, karena terlalu banyak ruangan yang harus dicek. Tapi memang banyak juga tempat-tempat yang bisa dijadikan area bersembunyi untuk sesaat. S2G mengambil area apartemen. Depan apartemen ada rumah, itu lebih enak sebenarnya. Yang rumah-rumah 2 lantai itu ya? Ya, tapi kalau mereka mau main strategi apa namanya? Apa ya kata-kata Tupai, yang bagus di atas. Bukan tupai. Victor. Victor. Itu dia kata yang lebih bagus daripada yang depannya P. Bener. Strategi pojok maksud gue. Strategi pojok, karena berada di pojok, Yasnaya pojok kanan atas. Ya. Dan tadi dengan adanya satu pemain Smoke yang sudah terculik membuat mereka kali ini harus jalan kaki, berputar-putar mencari lootingan-lootingan tambahan. Lihatlah Smoke. Boleh galak di prelims, masuk main event geter mereka. Udah 3 match nih soalnya kalau kita lihat ya, tidak seperti Smoke biasanya. Bahkan tidak dapat vehicle sama sekali. Beda halnya dengan Necro ya, mereka mendapatkan vehicle, mereka bisa untuk melanjutkan lootingan tambahannya sembari muter ke arah zona. Zona kan tadi ke kiri atas ya, counter dengan arah garis pesawat yang melintang dari Lipovka ke area Primorsk. Ya, kita juga sedang melihat bagaimana ROW satu pemainnya hanya melakukan scrapping saja tanpa adanya pemain dari ROW yang lain. Dead Wolf yang tadi berada di hashtag ketiga
Mereka saat ini mengambil area SMB. Satu-satunya tim yang ada di SMB. Dan untuk memainkan SMB yang perlu diperhatikan sudah pasti selalu pembahasannya menuju jalur rotasi dan juga menuju timing rotasi. Harus cerdas mereka untuk mengetahui habit pemain-pemain yang ada di area Very Pierre dan juga habit pemain yang ada di Milta. Karena kalau dari SMB seringkali memang ketemunya sama yang Very Pierre, tapi beberapa kesempatan juga ada yang justru memilih untuk ngelewatin jembatan kanan dan berujung kepada bertemu oleh pemain-pemain yang ada di Milta. Saat ini yang ada di Milta adalah kebanggaan dari Indonesia, satu-satunya tim perwakilan dari Indonesia yaitu Boom Esports. Sedikit meminjam drop zone dari Bigetron, tapi inilah dia perbedaan saat Bigetron memainkan Milta dan juga Boom memainkan Milta. Bigetron di Milta, PMSL kemarin, mereka cepat keluar dari Milta, mereka langsung nabrak semua tim yang ada di sekitarnya, cari elim. Tapi Boom bukanlah tipikal tim seperti itu. Boom adalah tipikal tim yang cukup taktis. Perang mereka ayo, oke kalau mau perang, tapi bukan perang yang nabrak-nabrak ke segala penjuru. Ya, itu memang udah menjadi ciri khas Boom ya dari waktu ke waktu. Mungkin sejak kita mengenal Boom di PMPL, di kancah PMPL, lalu naik ke PMPL saya sebelum ada namanya PMSL. Pola permainan Boom selalu seperti itu. That's why banyak yang ngeledek juga dalam tanda kutip ya. Boom itu bukan Hungry Beast, tapi ngendok Beast waktu itu. Ya kan, makanya sempat kita ada podcast juga waktu itu sama Yami. Ada sempat nanya-nanya juga. Gimana sih lu menghadapi kata-kata ngendok Beast ini gitu kan. Tapi memang ya pola permainan mereka adalah taktikal. Mereka tahu kapan mereka harus agresif. Mereka tahu kapan mereka harus defensif. Dan tim-tim seperti Boom dengan permainan yang taktis inilah yang membuat saat mereka sudah punya ritme, di saat mereka sudah berada di klasemen atas, sulit untuk digoyang. Ya. Karena permainan mereka mengandalkan pertahanan yang cukup kuat dan tidak mudah digoyangkan dan cenderung permainannya adalah permainan yang stabil. Berbeda dengan yang tabrak-tabrak ini kan memang mendapatkan elim terasa mudah tapi resikonya juga sangat besar di mana agak crispy pertahanannya atau agak rapuh pertahanannya. Di tempat yang berbeda Wild 77K melakukan tembakan, tapi saya juga sejalan dengan tadi apa yang kita bahas tentang Boom yang dibilang Dog Beast. Ada sebuah quotes legendaris dari Sir Alex Ferguson yang menyebutkan bahwa attack wins you game, but defense wins you titles. Mungkin serangan, menyerang dengan cara nyari elim, dengan cara barbar menuju ke lawan-lawan, ini bisa membuat kita mendapatkan kemenangan di sebuah game. Tapi ujung-ujungnya PUBG Mobile itu kan kolektivitas dari poin-poin per matchnya. Siapa yang poinnya paling banyak dari setiap matchnya, itu yang akan jadi pemenang. Dan kalau kita main stabil, mungkin tidak mendapatkan WWCD banyak, tidak mendapatkan WWCD besar, tapi poinnya paling banyak, ujung-ujungnya juara juga. Ya karena kan kalau kita ngomongin juga dari genre gamenya ini kan Battle Royale yang notabene kita mencari survival gitu. Ya mungkin dengan adanya banyak sekali tembakan, banyak sekali aksi itu seru. Kayak Bebak Prelims kemarin, gue jujur gue sangat menikmati tontonannya. Karena Brazil ini terkenal dengan gameplay yang agresif, main seperempat zona, main outer circle, selalu nge-clear. Dan itu yang bikin adanya tontonan, wah perang terus nih seru banget. Tapi kita mungkin akan menikmati hal tersebut di mid to late gamenya, mengingat semuanya 80% tim mengambil center zone. Kelihatan dari map reveal, tidak banyak tim yang bermain di bagian luar. Mungkin hanya ada Dead Wolves untuk sekarang. Lalu juga ada Vulcan dan juga Reject yang lagi berusaha untuk melakukan rotasi lambat. Tapi selebihnya kita bisa ngomong ada 80% tim yang sudah mengambil area center zone-nya di stage kedua. Mereka ngamanin dulu nih tempat-tempat aman. Nanti kalau misalkan ada yang rotasi barulah mereka bakal motong-motongin. Dan dari zonanya sendiri pun kita bisa bilang ini adalah zona yang akan lambat gameplaynya. Mungkin stage keempat lah baru kita bisa melihat aksi-aksi dari para tim di sini. Kita juga akan memantau terlebih dahulu setup 2-2 yang sedang digunakan oleh Nova. Di mana mereka mengambil area yang kalau kita lihat ini kaki gunung dari Bukit Gergopol atau Gunung Gergopol, Gunung Hospital. Karena ada dua jenis penyebutan, ada yang menyebutnya Gunung Hospital, ada yang menyebutnya Gunung Gergopol. Seperti juga kali ini akan kita lihat bagaimana Zebra Master melakukan tembakan. Sudah menggunakannya, sudah melakukannya, bahkan terlihat ada 2 peluru yang sudah masuk. Dan akhirnya IHC justru yang mendapatkan satu pemain dari Viz. Sepertinya tidak perlu menunggu stage keempat ya. Tiba-tiba stage kedua ada yang nyelosong aja, nyelonong aja. Hafiz,
lewat depan komuk dari pemain-pemain Next Ruya. Siapa yang sangka mereka seakan-akan menyetorkan nyawanya. Sang tim yang lolos dari qualifier, berada di peringkat pertama qualifier tanpa harus mengalami prelims 3 hari. Mereka bermain di main event, tapi 3 match seakan tidak bermain. Hanya menyisakan 1 pemain yang entah ada di bagian mana juga. Dan mau tidak mau, dia hanya bisa berharap dengan point placement. Tapi di layar kaca kita terpantau kembali adanya Boom Esports. Yang ternyata mereka diam-diam sudah berada di bagian dalam zona. Sudah berada di area zona. Menjadi sebuah peluang untuk menuju ke late game. Tapi baru sebatas peluang, tinggal peluangnya ini dimanfaatkan atau tidak. Peluang tetap ada, pemanfaatannya yang akan kita lihat nanti. IHC ada di puncak dari Gunung Gergopol. Sudah melemparkannya menuju tim D plus Kia. Terdengar ada sorak-sorak dari warga Sao Paulo dan sekitarnya yang datang menuju venue untuk mendukung tim Brazil, karena memang mayoritas tim Brazil mendatangkan banyak fans-fansnya. Kalau kita lihat di awal kelihatan semuanya ngedukung Alpha 7. Ternyata makin kesini makin ada support dari pendukung Zebra Master juga yang hadir tadi membawa bendera Zebra Master. Dan kalau kita lihat ada yang bertemu, IHC kembali bertemu dengan RCB. Berarti kita bisa lihat dari angle-nya IHC ini luas ya. Jelas banget karena posisinya ada di atas gunung. Dan mereka mengganggu. Banyak sekali tim yang mungkin sedang melakukan rotasi dari arah sekitaran Gunung Gergopol atau Gunung Hospital. Osal yang menjadi ujung tombak dari di Plaskia. Split jauh. Wih, jauh banget. Yang satunya lagi ada di bagian bawah rumah-rumah di kaki gunung. Dan sisanya baru ada 1 yang regroup. Ini akan menjadi hal yang sulit sebenarnya kalau mereka mau commit fight dengan IHC. Karena dari segi kuantitas playernya yang ada di bagian atas gunung hanya 2 aja. Tapi map reveal kali ini menarik. Di arah jam 6, ramai sekali. Dan Boom Esports masih tertahan di bagian luar zona. Mereka perlu menghadapi beberapa tim mungkin nantinya. Ya, kita akan melihat Boom akan touchdown di area kaki gunung Gergopol. Tapi saat ini yang bertemu adalah Deadwall berhadapan dengan Nova. Di saat para boy sudah tumbang, bahkan ada 1 tembakan yang jahat sekali datang dari Deadwall. Berhasil untuk mendapatkan yang terakhir kan mungkin. Terus melakukan jiggle-jiggle di sana, dibaca dan berhasil membaca. Pergerakan dengan baik sekali, clutch dilakukan. Guizhou mempermalukan, mempercundangi para punggawa-punggawa Nova. Hanya butuh seorang Guizhou asal Brazil untuk bisa memenangkan fight ini. Domination terpantau untuk seorang Guizhou. Nova rata bro di tangan seorang Guizhou. Mengerikan sekali dan lihat bagaimana sorak-sorainya. Seakan-akan, welcome to Brazil. This is Brazil bro. This is Brazil, Guizhou dengan kibasan rambutnya. Yang pastinya dia akan menyanyi yang alami-alami. Karena sempat kita lihat ada iklan kayak gitu zaman dulu, zaman saya kecil. Dan kita akan melanjutkan kembali menuju ke IHC Ziol. Di bawah Ziol ada Regnum Karya Bra. Ini adalah sebuah rematch dari match sebelumnya. Pertemuan RCB dan juga IHC. Kalau tadi RCB yang menang, kali ini mungkin giliran IHC. Karena dari posisi enak banget coy, dari Ziol bisa bakal langsung nembak aja. Kishu tadi terpantau tidak ada obstacle, tidak ada smoke, main nyelongsong aja. Main nyebrang-nyebrang aja. Dan gua nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh pemain-pemain RCB lainnya karena mereka terpojokkan di bagian bawah. Sementara Ziol, dia bisa free shot di bagian atas. Tapi PR-nya untuk Ziol adalah jangan sampai knockdown. Karena teman-temannya agak jauh ya. Agak jauh di belakang, jadi kalau misalkan knockdown pasti wasting time juga untuk teman-temannya regroup. Di sisi yang lain, Tony K terpantau dengan mini 14-nya sudah mendapatkan korban jiwa. Belum dikonfirm memang menjadi elimination fits, tapi dari Regnum Karya Bra sepertinya ada shout call dari IGL-nya yaitu Silas untuk bermain lebih santai, chill gaming aja, jangan sampai terbuka badannya karena posisi-posisi Heaven dan Hell ini atau misalkan yang atas sama bawah ini nih bikin kepala agak mikir ya, mana sih sudut yang aman, mana sih sudut yang tidak aman. Karena tadi kayak si Kishu nyebrang baik gitu kan ya. Hanya polosan saja, bahkan kembali Ziol lagi-lagi. Sang juara PMGC 2023, sang MVP PMGC 2023. Membuat porak-poranda pertahanan dari tim asal Turki. Membuat porak-poranda pertahanan dari RCB. WWCD yang sudah didapatkan oleh RCB seakan
Tidak ada value-nya di mata Ziol karena mudah saja Ziol untuk mendapatkannya. IHC, pemain mereka, Godless juga membantu Ziol untuk nge-end. Satu orang tadi, Smoke sudah di pop up tapi tetap saja bisa didapatkan pemain tersebut. Dan lihat bagaimana Ziol dapetin satu knockdown, dia pindah lagi ke angle yang lain untuk dapetin knockdown selanjutnya. Ya. Repositioning sih, jangan sampai berada di titik yang sama karena posisi udah ketahuan bakal mudah sekali untuk di counter. Itulah smart gameplay yang akan dimainkan oleh IHC. Wajar karena mereka juga kemarin sudah mendapatkan title juara dunia ya di PMGC 2023. Tinggal gimana caranya mereka maintain title tersebut karena mudah untuk mendapatkan, sulit untuk mempertahankan. Tapi mereka sedari tadi terus mempertahankan Gunung Georgopol ini karena poros dari zona. Sementara waktu menuju ke arah Gunung Georgopol, Godless pun diutus untuk menjadi pembegal bagi pemain-pemain DW atau Dead Wolves yang sedang berputar-putar di depan sana. Masih ada satu lagi di bagian kanan kaki gunung. Selamat untuk sementara, tapi kita juga akan melihat bagaimana dari Smoke Gaming sudah mulai diacak-acak posisinya oleh pemain-pemain Falcon. Granat menuju ke area tower. Sudah memberikan splash damage, sudah ada damage area, tapi belum ada knockdown yang diinginkan. Belum terjadi knockdown tersebut. Nirzet menjadi pemain yang ditinggalkan, berada di area tower tapi tempat yang berbeda. Rezi mendapatkan pemain dari Reject, ada rematch nampaknya. Reject akan segera dipulangkan. Nah, pulang sudah Reject ya. Selesai tuh Reject dimakan oleh Boom, tapi tidak boleh pesta pora secepat itu cuy. Fitin dari bagian kejauhan. Gue nggak tahu dari bagian mana karena kameranya masih menuju ke arah Smoke Gaming dan kawan-kawan di bagian tiang sutet. Tapi kayaknya fight tersebut terjadi di arah jam 5 harusnya. Harusnya terjadi di arah jam 5 karena tadi Reject terlihat atau terpantau terakhir dari rumah-rumah di kaki gunung. Lalu Boom itu kan ada di bagian perumahan Gatka, jadi mungkin ada rotasi yang dilakukan dari Boom menuju ke arah Reject untuk bisa masuk ke dalam zona. Tapi dari layar kaca kita melihat juga beberapa tim lagi berusaha untuk nubruk masuk, berusaha untuk nyundul masuk ke arah bagian dalam karena zonanya agak-agak nyebelin. Ada banyak sekali open field dan kontainer juga sebenarnya ternyata masih masuk ke dalam zona untuk sementara waktu. Oh, sangat disayangkan Ziol menangkap Flyboy. Selesai satu pemain dari Boom. Godless juga tadi nge-end menuju ke Flyboy. Ada sebuah tabrakan. ROW berhadapan dengan kelelawar dari Thailand, Vampire, kelelawar atau buaya yang akan mendapatkan kemenangan di sini. Oh, nampaknya didapatkan oleh buaya karena kelelawar yang terakhir mundur, kabur ke tempat yang aman. Ini nih, tingkah apa pelakunya gue tahu nih, Nuzi. Nuzi ngebakar temannya, ngebakar dirinya. Wow, sangat disayangkan. Itu adalah sebuah blunder yang tidak boleh dilakukan di kancah global, tapi apa daya sudah terjadi. Apa mau dikata, Tonike harus menggendong performa dari Vampire karena menjadi pemain yang terakhir. Boom, selesai di posisi ke-12 dengan 4 elimination. Nice try untuk Boom. Comeback stronger di match selanjutnya. Seperti halnya Vampire pun harus comeback stronger di match selanjutnya. Terlambat untuk seorang Tony Kurniawan melakukan backup menuju ke arah pemain-pemainnya karena fight-nya tadi bisa dibilang harusnya tadi klimaksnya itu ketika ada yang knockdown ya di tengah-tengah. Tapi Tony itu tadi agak telat, apalagi siapa yang sangka Nuzi ngebakar teman-temannya. Itu yang bikin ada miscalculation di antara mereka. Dan tadi Boom, kalau misalkan kita lihat dari elimination feeds itu kan dimakan sama IHC ya. Jadi ada prediksi sepertinya mereka akan masuk dari arah jam 5, mau touchdown ke bagian kaki gunung, tapi area puncak gunungnya udah dikuasai sama IHC. Itu yang bikin banyak sekali tim overthinking mau lewat mana nih, mau lewat atas ada IHC, mau lewat kanan ada Arsibra. Dan sejauh ini Gunung masih menjadi primadona di bagian middle to late gamenya. Ada waktu 2,5 menit, tapi gue nggak tahu apakah ada penguasa-penguasa baru untuk bisa nge-retake puncak gunung saat ini. IHC yang kita lihat saat ini bukanlah IHC yang berada di PMGC. Kalau PMGC mereka memanfaatkan dengan nabrak-nabrak, tapi mereka saat ini sedikit menjaga jarak. Mid range yang diincar oleh para pegawai IHC dan itu efektif dengan 8 elimination. Tetap base-nya adalah war. Mereka ingin sering-sering perang, sesering mungkin untuk mendapatkan elim sebanyak mungkin. Tapi jaraknya juga tetap mereka kalkulasikan. Perangnya nggak asal perang tanpa dipikirkan. Mereka tetap memikirkan segala sesuatunya untuk mencari angle, berpindah ke tempat yang lainnya, saling backup. Indah sekali apa yang kita lihat dari IHC. Tapi yang menarik dari IHC saat ini adalah mereka tidak memainkan Alex, sang MVP dari PMGC. Alex Ziol. Bukan Alex, sorry, Ziol. Ziol. Nah, Tapi ada Alex, tadi. tapi dia nggak mainin. Rogue.
Oh, si Rogue. Alexnya yang nggak mainin. Ya, Ziolnya ada tapi Alexnya memang tidak Ya. dimainkan. Rogue. Rogue N. Lo gue itu. Mungkin itu untuk nge-end lawan-lawan. Bisa jadi, bisa jadi. Jadi menarik ada pemain baru dari IHC yang dimainkan langsung untuk di PMGO. Mungkin memang sudah direncanakan juga ya oleh Coach Abeli, salah satu coach yang mantan pro player juga. Karena kita nggak pernah lihat Rogue ini main di PMG sih ya kan? Ya, Kemarin? ya, pemain baru memang. Saya juga baru mendengar namanya si Rogue. Ya, ini adalah bentuk regenerasi pemain-pemain IHC mungkin setelah mereka juara. Untuk mempertahankan gelar juara tersebut memang diperlukan improve terus-terusan, adjust permainan terus-terusan. Salah satunya mungkin dengan pemain baru yang diberikan kesempatan untuk menjadikan dirinya lebih baik lagi dari match demi match yang diberikan. Ada sebuah airdrop yang diambil oleh Revo. Akan kita segera ketahui apa senjata yang diambil oleh Revo, atau justru hanya ngereset helm dan juga vest serta mengambil tas saja. Masih tetap berada di puncak. Yang membuat saya penasaran, pelurunya nggak habis-habis ya dari IHC dari tadi. Iya, kayaknya udah prepare deh, udah well prepare dari mereka untuk ngambil gunung. Karena kalau lu ngambil bagian-bagian high ground kan harus punya persediaan lengkap ya. Apalagi mereka tuh looting sebenarnya di area Georgopol. Nggak ada boom, itu bikin mereka bisa fat loot banget. Mereka bisa mempersiapkan apa yang mereka butuhkan. Dan dari tadi kalau lu lihat, pemain-pemain IHC tuh kebanyakan nembak kalau udah yakin. Jadi nggak cuman yang kayak, ada orang nih, gua zoning out deh, buang-buang peluru. Enggak, jadi mereka bakal nembak kalau udah yakin atau mereka bakal tapping-tapping aja. Mungkin itu adalah cara untuk bisa manage isi peluru dalam tas. Mencari knock pasti yang diinginkan oleh para pemain dari IHC di atas. Kembali kita lihat IHC akhirnya Ziol didapatkan. Agak kaget nampaknya. Ziol berada di sana, tumbang dia. Nextruya, RCB, IHC berdekatan. RCB dan juga Nextruya berada di sisi yang sama dari Bukit Georgopol, berada di area sebelah kiri bawah. Mereka juga sama, datang dari Istanbul, datang dari Turki. ROW berada di jarak tembak yang ideal sebenarnya dari IHC. DK yang akan segera mengganggu posisi puncak dari IHC. Nah ini puncak dari Gunung Georgopol yang memang sedari tadi ada IHC. Ini akan menjadi sorotannya, yang akan menjadi sorotan untuk peperangan di late gamenya. Karena zona terus-menerus mengerucut, mendekat menuju ke arah gunung-gunung Georgopol. Seakan-akan magnetnya itu ada di gunung ini gitu loh. Makanya semuanya pengen banget untuk bisa nempel, untuk bisa mepet. Tapi dari Arsibra, udah berapa lama Arsibra ketahan di situ? Mau maju salah, mundur salah, karena angle dari bagian atasnya itu enak buat nembakin pemain-pemain dari RCB. Silas menjadi last man standing dari RCB. Hanya bisa berharap dengan pohon yang tumbuh secara liar di area Georgopol. Dan ini akan menjadi fase yang agak pasif karena dari zonanya sendiri pun mau mengecil ada waktu sekitar 1,5 menit. Bahkan dari semua tim ini mereka punya lekungan-lekungan untuk mereka stay low key aja. Mereka bakal nunggu nih stage ke-7 ke kaki gunung atau stay di puncak gunung milik IHC sama DK. Ya, itu adalah the moment of truth yang akan segera kita ketahui. Kurang dari 1 menit lagi atau saat lagi kurang dari 1 menit. Kita akan mengetahuinya karena masih dalam proses. Blue Zone sedang bergerak, sedang menutup, mencari angle. Poriko kali ini sudah melakukan tembakan, upaya dia lakukan menuju ke area smoke. Tapi apa daya, tidak ada orang di smoke tersebut, adanya orang di belakang batu, di bawah dari smoke-nya. Lemparan dari Rogue menuju Osal, terbakar Osal. Rogue melakukan sebuah follow up dengan tembakan M4-nya. Gokil banget dilempar molotov keluar dari belakang persembunyian bagi Osal tertembak. Itu udah menjadi planning pembunuhan dari Rogue N untuk meng-end lawan-lawannya. Tapi dari area bagian bawah sudah mulai naik ke atas. Next, Ruya diam-diam mengintai, diam-diam akan siap untuk melakukan backstep. Tapi kontak yang terjadi, Rogue kalah oleh DBS dari Poriko. Poriko bakal langsung berusaha untuk melakukan end, tapi masalahnya masih ada batu yang menghalangi juga. 4 pemain dari Diplaskia masih selamat. Ada usaha penyelamatan juga menuju ke arah Osal. Osal punya waktu untuk revive, Osal punya waktu untuk healing. Tapi selama waktu itu berjalan, IHC pulang selesai oleh Poriko. Poriko seakan bermain sendirian dia.
mencari elimination demi elimination. Backup tidak terlalu terlihat karena Poriko mampu menyelesaikannya sendiri. Elimination sudah dikumpulkan oleh Deka. Dua memang sejauh ini Deka juga masih terjerembab di peringkat nomor 15. Tapi bukan tidak mungkin mereka bisa naik cukup jauh, terbang tinggi saat elim selanjutnya datang. Saat mereka sampai late game apalagi mendapatkan WWCD. Ini adalah bukti bahwa di Plaskia masih bisa ngelawan, masih bisa bermain. Walaupun mereka memiliki beberapa pemain-pemain baru yang diturunkan untuk di PMGO ini, tapi at least mereka bertahan sampai ke late game. 5 tim tersisa, 5 tim bertahan. Dan kalau kita lihat dari klasemen ini menarik ya. Yang bertahan, yang tersisa itu nyebar dari papan atas, papan tengah, sampai papan bawah. Jadi membuktikan bahwa 16 tim yang bermain di main event PMGO ini, semua statusnya itu sama, semua tingkat atau skillnya itu sama. Jadi belum ada yang kelihatan sangat-sangat mendominasi. RCB, HC sudah dipulangkan di mid game-nya. Tapi saat ini terpantau kembali salah satu pemain dari S2G, Hamsik. Sudah Smoke bakal ditembak. Masih belum, masih ditungguin Nolbu. Nolbu nembak. Belum ada yang kena. Hamsik masih menggocek. Nah itu dia kelihatan knockdown terjadi S2G. Hanya menyisakan Raze seorang diri. Raze yang harus mengangkat performa dari S2G untuk sampai lebih late game lagi. Tapi Raze sudah didorong oleh Blue Zone. Di sisi lain dia di lock habis oleh Nolbu. Nolbu sabar. Sabar adalah kunci. Sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima seperti halnya. Raze akan segera menerima peluru panas dari Nolbu. Tapi sayangnya Raze justru pulang terkena Blue Zone. Tidak sempat untuk diamankan. Tidak jadi points elimination untuk di Plaskia. Dan sementara waktu 3 tim bertahan dengan winner-winner chicken dinner forecast yang paling tinggi ada di tangan Alpha 7 lagi. Akankah sang tuan rumah bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner yang kedua atau tidak? Kita masih belum tahu jawabannya. Karena zonanya sudah mulai mengecil kembali. Kali ini menuju ke arah lereng-lereng gunung. Ya, dan tiba-tiba WWCD Forecast membalik Cijel saat tadi Alpha 7 kenok satu pemainnya saat zona sudah menyempit. Ternyata D plus Kia naik tinggi. Presentasenya menjadi 41% saat ini, lebih tinggi dibandingkan Alpha 7 dan juga Next Ruya. Walaupun memang tidak ada yang lebih dari 51%, apalagi sampai ke angka 60%-an. Untuk langsung kita lihat seperti apa ending dari match ini. Karilyo ternyata memiliki MG3, bisa menjadi pembeda. Sudah lengkap dengan 4 pemain tambah MG3. Satu-satunya yang tidak dimiliki oleh Alpha 7 adalah area enak untuk nembak. Ya, karena mereka harus naik. Mereka harus ngelewatin lempengan-lempengan itu kalau mau bisa ngamanin bagian utaranya. Tapi terpantau sudah terkirim satu pemain yaitu Magrelin. Mungkin bukan saudara Megair kali ya. Bukan. Soalnya selamat nyampe game ini, ya kan? Masih terpantau. Mafioso dengan Grozanya sudah siap juga dari arah bagian bawah, tapi pelurunya memang nggak terlalu maksimal, makanya masih agak disayang-sayang aja. Tapi untuk tembakan yang kali ini tidak disayang-sayang, berusaha untuk mendapatkan Nolbu. Tapi lihat bagaimana mekanik Nolbu masih bisa meng-counter kembali. Tembakan dari seorang Mafioso dibuat muter lagi ke arah bagian kanan, dibuat berputar lagi. Tarik mundur sedikit, tarik ulur gaming is real. Tapi dalam waktu 10 detik, stage 8 akan hilang dan sudah tidak ada zona lagi. Karena kita akan memasuki stage yang terakhir. Lootingan harus segera ditambah, utamanya dari healing, first aid, boostingan. Harus segera ditenggak, harus segera dikunyah, menenggak energy drink, mengunyah painkiller agar bertahan sampai late game walaupun terkena blue zone. Bisa mempertahankan darahnya cukup lama dan kita juga melihat smoke di pop up. Tercatat ada 5 smoke yang dilemparkan oleh punggawa-punggawa tim tuan rumah Alpha 7 dalam upaya untuk menutup vision D plus Kia dan dalam harapan bisa touchdown dan berhasil. Ternyata satu pemain justru D plus Kia Osal tumbang karena dia tidak menyangka ada balasan yang sakit datang dari Revo di bawah. Revo dan kawan-kawan masih siap untuk fight. Poriko pun down karena ada third party dari bagian belakang. Wolf sudah mulai menembak juga.
posisi dari Diplaskia secara tidak langsung terjepit, tersandwich, tergunting juga Mafioso dengan kawan-kawannya bakal langsung push ke arah bagian atas. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Diplaskia, masih bisa ngelawan juga. Frozen terselesaikan di atas sana, banting-banting dulu bos karena kesel, emosi dia. Tembakan yang terakhir akan segera terjadi. Tuan rumah sorak-sorai mulai terdengar menyambut WWCD kedua untuk Alpha 7. Harus clean, no mistake. Atau justru ada sebuah drama Korea yang terjadi di Landia. Drama yang lebih seru dibandingkan drama Korea. Nolbu atau maksud saya Kai yang bisa mendapatkannya, ternyata tidak. Tetap saja Alpha 7 mendapatkan WWCD yang kedua. Vamos, 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 Alpha 7, 7 elimination sesuai dengan namanya. Double winner chicken dinner of the day. Match yang begitu menegangkan. Gua kira bakal terjadi plot twist, tapi siapa yang sangka Alpha 7 dengan boostingan teriakan-teriakan penontonnya bisa menyelesaikan segalanya dengan baik. Dan bahkan, anak bayi. Oh, dia punya itu. Tato Alpha 7. Tato Alpha 7. Wah, keren. Fans Alpha 7 sejak dini, adik-adik. Catat, fans Alpha 7 sejak